Raja Wakaka dan dilanjutkan para pemimpin Buton berikutnya mengucapkan sumpah sebagai Raja Buton di atas sebuah batu berlubang yang disebut dengan Batu Popawa. Satu kaki raja dimasukkan ke dalam lubang batu tersebut. Dalam pelantikan, sang raja akan mengucapkan sumpah bahwa dirinya akan terhisap masuk ke dalam bumi jika berlaku tidak adil dalam menjalankan tugasnya. Dalam perkembangannya, Kesultanan Buton tidak menerapkan sistem monarki atau kekuasaan berdasarkan keturunan langsung, tetapi penunjukan yang dilakukan oleh Dewan Pemilihan yang disebut dengan Sio Limbona. Sio Limbona artinya adalah 9 menteri utama. Pembentukan Sio Limbona dilakukan pada masa Sultan keempat. Kerajaan Buton pada masa kebesarannya mencakup wilayah Pulau Buton, Pulau Muna, Pulau Kobaena, Pulau Wawoni, dan Kepulauan Tuang Besi. Buton yang merupakan salah satu sumber cengkeh yang menjadi tujuan para pedagang dari berbagai penjuru di Nusantara. Pulau yang dilintasi jalur perdagangan ini lebih banyak menjual cengkeh karena tanahnya tidak begitu subur untuk menghasilkan aneka tanaman rempah-rempah. Buton yang dilintasi jalur perdagangan di Nusantara ini berhasil tumbuh sebagai negara maritim. Hasil pertanian yang tidak begitu baik berhasil diatasi dengan hasil laut yang melimpah. Setelah Raja Putri Wakaka wafat, kepemimpinan Buton dilanjutkan oleh Putri Raja Bulawambona. Putri Raja Bulawambona kemudian digantikan oleh Pancapatola yang bergelar Batara Guru. Pada masa kekuasaannya, wilayah Buton mengalami perluasan hingga ke Pulau Kobaena. Kobaena adalah pulau yang subur dan menghasilkan padi. Itulah kenapa pulau tersebut disebut dengan Kobaena, yang artinya tempat yang banyak padinya. Pada masa kekuasaan Raja keempat, yaitu Tuarade, wilayah kekuasaan Buton meluas lagi hingga ke Todangan, Bataoga, dan Wawoangi. Di era kekuasaan Raja kelima, Mulaye yang memimpin dari tahun 1511 hingga 1538, kekuasaan Buton berhasil mencapai Luwu, Koname, dan Muna. Melalui perkawinan politik, wilayah-wilayah tersebut berhasil tunduk pada kekuasaan Buton tanpa melalui aksi militer. Pada masa-masa tersebut, Buton telah berhubungan dengan banyak kerajaan dengan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda. Agama Islam pun telah dikenal dari para pedagang Arab, Pasai, atau Malaka. Pada abad ke-16, seorang ulama dari Semenanjung Malaka, Syekh Abdul Wahid, datang ke Buton untuk menyebarkan agama Islam. Penyebaran agama Islam berhasil masuk hingga istana, sehingga Mulaye pun menjadi Muslim dan bergelar Muhammad Idham. Sebagai negara pesisir, Buton juga tidak lepas dari gangguan keamanan yang dilakukan oleh bajak laut. Laki Laponto, menantu dari Mulaye, berhasil menghalau para bajak laut. Labalautio, pemimpin gerombolan bajak laut itu, tewas di tangan Laki Laponto. Atas jasanya ini, kelak Laki Laponto akan menduduki puncak kepemimpinan di Buton. Tahun 1538, Laki Laponto dilantik oleh Syekh Abdul Wahid menjadi penguasa Buton dengan gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis, atau yang juga dikenal dengan Sultan Muhammad Kaimuddin I. Sebelumnya, Laki Laponto sudah menjadi Raja Buton selama 20 tahun, menggantikan Mulaye. Pada masa inilah, Islam secara resmi menjadi agama negara dan Buton beralih menjadi kesultanan. Laki Laponto kelak mendapatkan julukan sebagai raja terakhir dan sultan pertama. Naiknya Sultan Murhum membuat 4 kerajaan kecil menggabungkan diri ke dalam Kesultanan Buton. 4 kerajaan itu meliputi Kerajaan Wabula, Kerajaan Todanga, Kerajaan Bombonawulu, dan Kerajaan Batanga. Seiring pengaruh Islam yang semakin menguat, maka hukum kerajaan pun mengalami penyesuaian. Hukum tata negara yang sebelumnya bersifat kerajaan diubah menjadi kesultanan yang berasaskan agama Islam.